Siap baca surat An-Naba? Katanya hafal. Tapi jangan di sini. Kok jangan di sini, terus mau di mana kita? Jangan di sini katanya. Kita mau di mana? Aku udah punya keluarga loh, maaf ya. Mau di mana ini? Iya kan? Harus di sini. Syukur-syukur kalau ada gurunya yang belum nikah. Ada yang mana udah ditunjuk doakan udah ditunjuk nih, semangat kita doakan beliau diberikan jodohnya siapa aja, yang penting sakinah mawaddah dan rahmah, amin ya robbal alamin. Saya memang biasanya sebelum memulai ceramah selalu dimulai dengan kalimat-kalimat itu yang saya jadikan itu sebagai doa. Tapi eta benar, itu dikabul sama Allah. Memang bukan saya yang berangkat, tapi orang tua yang berangkat. Dari wasilah tadi doa itu. Bukan saya yang berangkat, tapi guru-guru saya yang berangkat. Bukan saya yang berangkat, tapi keluarga saya yang berangkat. Bukan saya yang berangkat, tapi murid-murid yang berangkat. Bukan saya yang berangkat, tapi orang tua murid yang berangkat. Jadi luar biasa. Karena ucapan seorang muslim itu jadi doa. Maka dari itu ucapkanlah yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop di sini. Ada yang hafal tentang ayat puasa? Ngacung tangannya. Putri, ada yang hafal satu ayat yang menjelaskan tentang puasa? Siapa yang mau ke depan? Boleh. Ada? Siapa? Ada? Sini ke depan. Boleh ke depan. Sini ke depan. Jadi ulah Ustaz Nawai memacakan, ya. Kita dengar anak murid yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya. Oke, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tunggu sini. Jangan ditepuk tangan, men. Emang kita manuk. Kelas berapa pinter? Kelas 10-2. Namanya siapa? Wafid Syidki. Masya Allah, calon mantu idaman. Luar biasa. Mau hadiah nggak? Boleh. Nah, kita kasih hadiah. Kita kasih Romzul Mahabbah, tanda cinta. Ini Romzul Mahabbah dari Pak Rizky, tanda cinta dari saya untuk temanmu yang tadi baca Quran karena sudah hafal ayat. Kita lihat ayat berapa. Oke, silakan diterima. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Mau juga? Kenapa kamu maju atau tadi? Ustaz, kalau gitu mah orang mau maju cenah gitu ya tadi. Makanya kalau disuruh maju aja dong, jangan takut salah, namanya juga belajar begitu. Ayat tadi menjelaskan tentang apa? Puasa. Nanti akan kita bahas. Saya banggakan anak-anak SMA Rimba Madya. Ini kelas berapa aja? 10, 11, 12. Barisan berapa? Oh, 10, 11. Barisan kelas 10 ada mana?
Coba angkat kaki, angkat tangan, maaf. Barisan kelas 10, barisan kelas 11. Oke. Kalau barisan para mantan, tinggi amat angkat tangannya. Kalau barisan patah hati, ada juga. Ya Allah. Ya Allah, urusan begini mah langsung garcep, luar biasa ya. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan, yang mana tidak ada nikmat yang paling indah selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita masih bisa sama-sama untuk melangkahkan kaki menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Karena teman-teman datang ke sini bukan tanpa sebab, pasti atas izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah, pastilah di rumah aja diem, mager, main HP, chattingan sama kerasnya. Bener. Ini saya tahu, saya ngerti sekali keadaan-keadaan di usia kalian, karena aku juga pernah SMA. Saya punya masa-masa SMA yang sangat menyenangkan. Saya punya masa-masa 3 tahun yang sangat indah. Apa sih masa-masa SMA? Paling biasanya ya tentang itu-itu aja. Persahabatan yang katanya kayak kepompong, iya enggak? Kemudian percintaan, belajar na iraha. Lihat di film-film sinetron, kalau ada cerita-cerita tentang SMA, ayat tuh adegan belajar. Bobogohan ya, bobogohan. Bener deh, naik motor balapan. Ya ke sekolah aku gitu hunggul. Belajarnya luar biasa itu. Ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak. Pasti ada belajarnya, pasti. Buktinya tadi temanmu itu tuh. Insya Allah rimba masih aman. Insya Allah rimba masih aman, karena ada teman-temanmu yang hafal Quran, yang bisa baca Quran. Insya Allah aman, rimba masih aman. Saya datang dari Al-Ihya, itu dekat ya, tetangga. Insya Allah, alhamdulillah bisa datang, diminta untuk bersilaturahim di sini. Saya mengajar di SD, tuh guru SD kurang deh, ya. Ada alumni SD tuh di OSIS tuh dia, ya Pak Alia, ya itu murid saya waktu di SD. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Ya, nggak nyangka udah gede lagi sekarang ya. Dulu masih gini ada kalau itu ya. Yang gede ya, alhamdulillah ya. Tapi gurunya berubah-ubah ya, kia terus gitu, wajahnya tidak pernah berubah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Puasa, apa tujuan puasa? Finishnya apa? Goalsnya apa? La'alakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ini bisa dianalogikan seperti ini anakku sekalian. Pernah mudik? Pernah ya? Ada yang paling jauh mudiknya di sini? Mana? Mana? Ayo, keluar kota lah ya pokoknya. Biasanya kita mudik, kita pakai jalur kendaraan roda 4 deh. Kalau mudik lewat jalan tol. Kalau lewat jalan tol biasanya kita punya tempat istirahat yang namanya rest area. Jadi anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku, hidup adalah perjalanan yang terus berulang selama 12 bulan. Tapi dalam perjalanan itu tidak mungkin kita terus melaju. Ada kalanya kita istirahat dan menepi sejenak. Kalau kita lewat tol, kita punya tempat namanya rest area. Di rest area ngapain? Bisa kita jadikan sebagai tempat istirahat, tempat beribadah, tempat mengisi bahan bakar perut maupun bahan bakar kendaraan yang kita gunakan. Di rest area pasti selalu ada SPBU. Nah, Ramadan inilah SPBU. Apa maksudnya SPBU? Suasana puasa bulan utama. Eta SPBU maksudnya. Di SPBU ini setidak-tidaknya kita harus mengisi 5 bahan bakar. 5 bahan bakar yang harus kita isi setidak-tidaknya. Dari mulai yang pertama Pertamax, kedua Premium, ketiga Pertalite, keempat Solar, kelima minyak tanah. Minyak tanah emang aya di SPBU geus dengekeun heula. Kita akan bahas satu persatu.
Puasa ini adalah SPBU, Ramadan ini adalah SPBU, suasana puasa bulan utama. Di SPBU kita isi bahan bakar 5 tadi yang disebutkan. Nomor 1, kita isi Pertamax. Apa itu Pertamax? Perbaiki takwa secara maksimal. Gak usah pakai asik ya. Iya mah ilmu otak-atik. Di kitab, nggak ada di kitab. Ini ilmu otak-atik ya. Syukur-syukur amun nyambung mah. 1, Pertamax, perbaiki takwa secara maksimal karena itu goals daripada puasa. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang bertakwa. Kemarin sebelum Ramadan agak-agak kendor. Sekarang kita manfaatkan momentum ini untuk memperbaiki takwa. Diisi Ramadan itu untuk memperbaiki takwa, bukan memperbaiki hubungan yang telah kandas. Ampun ya. Tapi perbaiki takwa. Ada yang begitu? Ada. Ya Allah. Memang di SMA ini biasanya ada 3 nasib ya. Ada 3 nasib. Nasib yang pertama nih, ini yang paling pedih sebenarnya, yang paling mengenaskan. Apa itu? PDKT-nya sama gua, jadiannya sama yang lain. Ya. Banyak gak? Banyak gak? Ada aja. Capek-capek tiap jam 3 sahur. Hei sahur, udah sahur belum? Makannya sama apa? Besoknya jadiannya sama temennya. Iya, sakit. Banyak yang begitu ada. Ya. Ada lagi nasib yang kedua. Ya baru udah SMA ya. Nasib yang kedua yang setiap harinya nungguin pesan singkat darinya. Aduh. Giliran ngechat dia cuma cerita tentang hubungannya dengan pacarnya. Ya. Banyak. Jadi cuma jadi tempat berkeluh kesah sebagai pelipur lara aja. Tapi dia ikhlas, yang penting bahagia, tak mengapa. Waduh, prek. Bohong. Ya. Ada lagi yang ketiga, nasib yang ketiga. Ini mah kalau nasib yang ketiga mah ya rada-rada tidak sepedih yang pertama dan kedua lah ya. Dia hanya mampu memandang dari kejauhan. Langsung ditunjuk tuh. Langsung itu. Dia hanya mampu memandang dari kejauhan, tidak berani mendekat gitu. Cukup melihat dari kejauhan itu udah cukup. Ada yang begitu? Ada. Ada ditunjuk tuh. Siapa yang kau lihat, nak? Tapi nggak apa-apa, bagus yang ketiga mah. Dia mempertahankan kejombloannya. Karena memang, dengarkan, jomblo itu cara Allah memberitahu kamu untuk beristirahat dari cinta yang salah. Bersyukur atuh. Ya bersyukur. Harus bersyukur, alhamdulillah tuh. Allah masih kasih perhatian buat kamu. Istirahat nak, jangan kamu lakukan. Istirahatlah dari cinta yang salah. Karena memang seperti itu nak. Terkadang ada hal baik yang menghampiri hidup kita. Menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah buruk. Kadang-kadang ada hal yang buruk menimpa hidup kita. Menurut kita buruk, tapi ternyata menurut Allah baik. Allah tahu, kamu tidak tahu. Di surat Al-Baqarah itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang menghampiri kita, kita jangan langsung menjudge. Kita tidak tahu maksud dari Allah apa. Jadi terima saja dulu. Kita harus memasak. Kita harus merasa dikendalikan oleh Allah. Makanya jangan menjadi hamba yang sok paling mengerti. Semuanya dalam kendali Allah. Itu yang pertama. Pertamax, perbaiki takwa secara maksimal. Yang kedua, premium. Kenapa kita harus isi premium? Apa arti premium? Premium eta artinya pre makan dan minum.
libur dulu makan dan minum. Ustaz, tapi kan halal. Halal, tapi ada waktunya. Dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi nggak usah pakai mokel segala, nggak usah pakai nyemen segala. Hati-hati dah. Ya karena wudhu, kumur tilu kali bukan luar dua. Hiji deui ka mana? Di luar ngomongnya puasa, di kamar sendirian minum air. Di sini puasa, keluar ke warteg makan dari mudud. Jangan, nak, jangan. Terus aja mokel terus sampai kamu tahu betapa besar dosanya. Tahu, nak, dosanya mokel itu? Berbuka sebelum waktunya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh dua orang malaikat yang menyamar menjadi pria. Perhatikan, ini penting. Kemudian Rasul diajak dibawa ke gunung. Lalu Rasul meminta, wahai dua orang pria, saya tidak sanggup. Kemudian dua orang pria ini membantu dan mengatakan, biar kami permudah langkahnya. Akhirnya dibantu, sampailah di tengah gunung. Di atas pegunungan yang sepi muncullah suara menggelegar. Kira-kira begitu suaranya. Lalu Rasul bertanya kepada kedua malaikat itu, suara apa itu? Itu suara dari neraka. Suara dari neraka. Tiba-tiba Rasul melihat pemandangan yang mengerikan. Ada sekelompok orang yang digantung melalui urat kaki yang di belakangnya itu, ya, di belakang lutut ada urat kaki itu digantung. Kemudian dengan mulut yang terbuka lebar, robek dengan darah yang mengalir. Rasul melihat pemandangan yang mengerikan itu, lantas bertanya kepada para malaikat, kenapa dia? Apa ini? Mereka lalu dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa lalu berbuka sebelum waktunya. Ya Allah, itu lihat dosanya, akibat hukumannya. Dan tidak bisa dibayar dengan puasa 1 bulan penuh, tidak bisa. Dibayarnya 2 bulan berturut-turut. Kemudian memberi makan anak yatim. Tapi saya sangat percaya dan tetap memegang kepercayaan ini, bahwa di SMA Rimba tidak ada anak-anak yang seperti itu. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Gak ada yang mokel, ya, gak ada. Pak, teman saya puasa mau puasa tapi bobogohan. Ada. Pak, teman saya puasa tapi boboncengan. Ada. Pak, teman saya puasa boboncengan bari nonggeng kita mau lupa. Ada. Jangan, ya, jangan. Nanti aja habis tarawih, bukan itu. Nggak boleh. Belum waktunya, nak, belum waktunya. Ya, jangan. Premium, pre-makan dan minum. Semua ada waktunya. Makan, minum halal. Nanti habis maghrib. Mie gacoan, es campur, mie golosor halal. Nanti habis maghrib. Jadi ditahan, belajar kita premium, pre-makan dan minum. Kemudian yang ketiga, kita ambil itu pertalit. Apa pertalit? Perhatikan tetangga, jangan pelit. Nah, itu. Perhatikan tetangga, jangan pelit. Ini mah tetangga yang di sebelah tidak dibagi makan, IC dia yang jauh dikirimin GrabFood. Ya Allah, dibangunin dari jam 3, ayang sahur. Ayang, ayo tetangga di sebelah kelaparan ente tenyaho. Ya, tetangga itu kan saudara paling terdekat kita. Kalau ada apa-apa terhadap diri kita, yang membantu itu tetangga. Pertalit, perhatikan tetangga, jangan pelit. Saling berbagi iftar, ya enggak? Saling berbagi sahur. Apalagi sekarang udah ada war takjil, benar tak? Ya, perang takjil.
teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang non muslim, mereka ikut berburu takjil. Mereka startnya jam 3 sore. Kita tahu sendiri jam 3 sore kan apa? Waktunya kita bertahan hidup, ya Allah. Kita baru keluar jam berapa? Jam 5, dapat sisanya doang gorengan yang ujungnya hungkul, es nang geus calair. Ya. Itu luar biasa, tapi apa? Ada hikmahnya di situ. Nah, udah lama rasanya kita tidak melihat kehangatan seperti ini di negara ini, ya. Melalui hiruk pikuk pilpres, pilgub yang lalu, rasanya sudah lama kita tidak melihat kehangatan itu. Mungkin di sini pun ada teman-teman kalian yang non muslim yang ikutan gitu ya, ikutan berburu takjil, makan, jajan gitu ya. Sudah lama kita tidak melihat kehangatan itu. Jadi ada hikmahnya semua. Premium, pre-makan dan minum. Kemudian yang keempat itu solar. Solar apa solar? Solar itu sholat lail yang rajin. Nah, kalau Ramadan ada sholat lail khusus, apa namanya? Sholat taraweh. Perhatikan, sholat tarawih itu menjadi penyempurna Ramadan. Jadi kesempurnaan Ramadan itu henteu saukur nang puasa na hungkul, tapi dimulai dari tarawih malam pertama. Ini mah pengen tarawih, milih-milih imam, ya Allah. Ayo gancang sholat, ayo lila balik. Jangan pilih-pilih imam. Kalau bisa anak-anak SMA Rimba nih jadi imam di masjid, bener gak? Anak muda kalau jadi imam, aduh luar biasa. Takbiratul ihram lagi genaheun. Allahu Akbar. Tuh ya, genaheun lagi. Ulah di masjid kan aki-aki deui. Aduh ya Allah, imam nu ajan aki-aki, anu komat aki-aki, jadi imam aki-aki, jadi makmum aki-aki, selawatan aki-aki, kabeh we aki-aki. Pak, banyak juga kakek-kakek yang suaranya masih merdu, masih kuat. Banyak, tapi tidak sedikit juga yang sudah kehilangan kemampuan karena faktor usia. Masuk di situ kamu, nak. Masuk ke masjid. Yang bisa ajan, yang suaranya merdu. Biasanya di setiap sekolah ada yang suaranya merdu, laki-laki. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Nah, pasti ada, ya. Ajan yang biasa ajan jadi muazin di masjid sini ada. Coba anak muda mah enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan begitu mah ya Allah. Abang mau aki-aki ajan kumaha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang kena geriut. Tidak semua memang. Bukan kita mengejek kakek-kakek, tapi ayo pemuda masuk. Kalian ini calon pemimpin bangsa, ya. Sholat ke masjid, berjamaah di masjid. Kalau yang putri gimana? Sebaik-baik masjid. Boleh Pak ke masjid? Boleh. Tapi dengan muhrimnya, dengan orang tua, dengan kakak. Jangan sama teman sekelas. Ada gitu. Ada lagi ya Allah, ini jujur, bagus. Saya senang orang-orang yang jujur, keren. Ya, ke masjid datang. Jadi imam, jangan cuma jadi makmum. Ada yang sudah hafal juz 30? Sudah hafal juz 30? Sudah, sini ke depan. Sini ke depan. Ayo ke depan. Sini ke depan. Siapa? Cepat. Ayo, dihitung sampai 100. Kelamaan. Ayo sini ke depan. Tadi yang angkat tangan, cepat. Berani nggak? Ayo, berdua, satu orang, cepat. Ayo, cepat. Mau dites nih, mau bukti. Ayo, cepat. Maju. Ayo, maju. Oh, Cinderella. Ayo, Cinderella maju. Oke, silakan. Naik sini. Cepat. Nggak usah malu. Lo sama kebaikan ngapain mesti malu? Iya kan? Ini mah sama kebaikan malu, ayo bobogohan teu malu. Ya. Oh, wah. Benar ya? Tuh, tunjuk tuh. Ya.
Oke, kita tanya dulu siapa namanya? Pegang. Nama saya Davina dari kelas 11 MIPA 4. Alhamdulillah. Tadi aku nanya sama kamu ya. Kamu udah hafal belum juz 30 gitu ya? Makanya aku kayak pengen tahu gitu, kayak kan kayak aku tuh kayak pengen dengerin kamu ngaji gitu kan di depan aku. Aku pengen dengerin itu gitu ya. Jadi kamu harus mau. Sudah hafal juz 30? Maksudnya udah pernah apa? Sudah. Oh udah, oke. Kalau surat An-Naba tahu? Tahu, oke. Coba kita dengerin baca. Shh. Siapa namanya tadi? Davina dari kelas 11. Panggilannya? Davina. Davina mau baca surat An-Naba. Ingat, adab kita ketika mendengar ada orang yang baca Quran, diam. Lalu jawab. Jawabnya apa? Allah. Iya mah jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijawabnya anjay. Bukan begitu. Allah gitu jawabannya. Siap baca surat An-Naba? Katanya hafal. Tapi jangan di sini. Kok jangan di sini, terus mau di mana kita? Jangan di sini katanya. Kita mau di mana? Aku udah punya keluarga loh. Maaf ya. Mau di mana ini? Iya kan? Harus di sini. Siap ya. Tapi jangan pakai mic. Pakai mic atau kan teman-teman mau denger. Ya Allah, drama banget. Capek deh. Tapi 10 ayat aja. Jaga wibawa ya. Tenang. Tapi 10 ayat aja. Tidak 5 aja. 5 aja. Silakan. Shh, dengar. Yuk. Bagus. Oh belum. Baca. Saya 5 ayat aja, Mbak. Aku lupa depannya. Amma yatasalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Allah, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya yakin emang benar rimba masih aman ya. Masih ada para penghafal Quran. Alhamdulillah. Masih ngaji sampai sekarang? Masih ngaji. Tinggalnya di mana? Di Ciapus. Ciapus. Alhamdulillah deket orang Ciapus nih, pintar. Mau hadiah nggak? Oh, kalau kita lihat ada berapa ya? Silakan diterima kembali ke tempatnya. Itu Ramzul Mahabbah, tanda cinta saya untuk Davina karena hafal Quran. Alhamdulillah. Nanti silakan teman-teman bisa main-main ke medsos saya. Biasanya saya kalau ceramah itu suka ada tim gitu ya, manggil tim untuk merekam. Nanti bisa lihat di, ada yang punya TokTok, ada yang punya TokTok, Instagram, ada Twitter, Facebook, ada ya. Jadi biasa kami posting. Ya, namanya bisa di searching Rizky Akbar. Ya, sekalian nih perkenalan. Dari tadi kita ngomong belum kenal, jangan-jangan ya. Ya, namanya Rizky Akbar. Kami punya konten namanya Urayan. Ya, Ustadz Rizky Akbar cerita iman. Nanti boleh di-share, nanti kita lihat, kita upload di sana. Kita tunjukkan anak-anak rimba keren-keren. Tadi itu udah pasti direkam tuh, ya. Nanti si Davina akan masuk TV gitu ya. Ya, nanti kita lihat. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sholat lail yang rajin. Ramadan pun lebih gampang kita untuk sholat tahajud, bener gak? Gampang, sambil nunggu makan sahur, jangan mabar terus, main game terus. Ngabuburit main game, sahur main game, siang main game terus. Bukannya nggak boleh main game, boleh, tapi ada waktunya. Nah, ada waktunya sahabat-sahabatku.
Kadang-kadang yang main game dia tidak tahu keadaan di sekitarnya, dipanggil nggak jedog wae, cicing wae dicalukan. Jangan-jangan main game di rumah orang tuanya pulang kamu nggak tahu, ayahmu pulang kamu nggak tahu, ibumu pulang kamu nggak tahu. Hati-hati itu main game, ya tidak peduli dengan sekitarnya gitu. Ya, jangan, insya Allah tidak ada di sekolah ini. Kemudian terakhir kita isi itu minyak tanah. Apa minyak tanah? Menyimak Al-Quran dan tahan amarah. Ih, cakep tuh. Menyimak Al-Quran karena Ramadan adalah bulannya bulan Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran pastilah dia mulia. Tadi siapa namanya? Davina. Sama tadi siapa? Wafid. Dia disuruh baca, timbang baca doang satu ayat komo si Wafid mah dapat 100.000. Davina baca 5 ayat dapat 100.000. Coba kalau tiap hari begitu timbang baca doang dapat 100.000 dikali aja 30 dapat berapa itu? Ya alhamdulillah. Quran mulia timbang baca doang. Tuh kemuliaan Al-Quran. Quran turun di hari apa? Di hari apa? Hari apa? Jumat. Maka Jumat menjadi hari yang paling mulia. Quran turun di bulan apa? Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Quran turun di malam apa? Malam Al-Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Quran turun pada seorang hamba yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Sama kamu pun bisa. Kalau di sini ada Quran, di hatimu ada Quran, kamu pun bisa menjadi mulia insya Allah. Menyimak Al-Quran dan tahan amarah. Tahan amarah, ya. Simak Al-Quran. Siapa yang masih getol nih tadarusan sampai sekarang? Mana? Ada nggak? Masih istiqomah tadarusan? Ada nggak? Masih istiqomah tadarusan? Terusin ya, kalau ada terusin, jangan putus. Kalau perempuan mungkin mohon maaf ada putusnya ya. Tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala tadarus? Putri, kalau kamu pengen tetap dapat pahala ketika sedang mohon maaf sedang halangan, maka kalau kamu punya kebiasaan ketika kamu sudah atau sedang bersih baca Quran, kemudian kamu melakukan amalan-amalan apapun, maka ketika kamu halangan, pahala itu terus mengalir dan Allah menganggap kamu tetap melakukan itu. Tuh ya, jadi istiqomah. Misalnya, Pak, aku biasanya aku tadarusan setiap hari, tapi kalau aku lagi halangan, aku tidak bisa tadarusan. Tapi sebenarnya pahala itu tetap mengalir untuk kamu karena kamu punya kebiasaan yang istiqomah itu, menjaga keistiqomahan itu. Jadi walaupun kamu sedang haid, walaupun kamu sedang halangan, pahala itu tetap datang untukmu. Tuh perempuan mah ya Allah, Insya Allah. Laki-laki lu nggak usah sok-sokan halangan, agak ada. Bro, lu nggak puasa? Agak gue lagi dapat apaan? Dapat ya. Agak ada ya, kita mah nggak punya. Spesial itu hanya dimiliki oleh perempuan saja ya, kita tidak punya. Jadi lakukan itu ya, lakukan itu, menyimak Al-Quran karena memang Al-Quran teh ya Allah kemuliaannya luar biasa. Nah ya, dibaca itu Quran. Jangan sampai kamu tidak mau baca Quran. Jangan sampai kamu malas baca Quran. Kebiasaan di rumah Quran ditaruh doang, bener gak? Sampai berdebu, astagfirullah, dibaca nggak pernah. Padahal apa? Padahal apa? Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Jadi penolong kamu, nak. Jadi penolong kamu. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dijelaskan nanti di surga. Perhatikan nih, ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kamu ketika kamu masuk surga. Amin ya Allah, amin. Anak-anak rimba kelas 10 dan 11 lagi masuk surga nih ya.
di depan pintu surga, dipersilahkan masuk setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Masuklah kalian, kemudian akan ada datang suara yang menyeru, yuqalu li sohibil Quran. Akan datang suara ya yang menyeru kepada sohibil Quran, para pengemban Quran. Apa suara itu menyeru apa? Ikro. Apa ikro artinya? Bacalah. Wartaki, naiklah. Warotil, bacalah dengan tartil. Jadi ketika di surga itu nak, kamu disuruh baca hafalanmu. Suruh dibaca hafalanmu. Yang mana ketika di surga itu suaramu jadi jauh lebih merdu dari biasanya ketika di dunia. Allahu Akbar. Jadi kamu teh pegangan tangan sama besti kamu gitu ya. Pas masuk surga teh gitu kan. Besti, lain bobok lain kabogoh, besti. Pegangan tangan masuk surga. Kamu mendengar seruan itu langsung ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngelihat pemandangan yang mana keindahannya tidak pernah kamu lihat sebelumnya, yang mana keindahannya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Surga. Coba bayangkan sama besti kamu masuk surga barengan. Ini bisa menjadi kisi-kisi bagi kamu. Kalau di kelas kamu itu siapa yang hafalannya paling banyak, maka itu menjadi orang atau hamba yang tingkatan surga paling atas. Dari hadis ini dijelaskan begitu. Yuqalu sahibil Quran, ikra wartaki warotil kama kunta turatilu fid dunya, seperti kamu membacanya ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, karena tempatmu nanti di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Tuh. Berarti kalau hafalannya 30 juz full, surganya di mana? Paling atas dong. Surga Firdaus dong, iya kan? Nah sekarang kamu bisa cek nih teman-teman sekelas kamu, siapa yang hafalannya paling banyak, berarti dia surganya paling atas. Nanti dadah-dadahin kamu tuh dari bawah tuh gitu, dari atas. Dadah aku di atas ya, gitu ya, kamu di situ ya, gitu. Itu jadi kisi-kisi buat kita. Makanya jadi motivasi juga. Kalau pengen surganya tinggi, maka perbanyak hafalannya, baca Qurannya. Itu pun berlaku di dunia. Itu berlaku di dunia. Derajatmu akan naik. Ikro, bacalah wartaki, naiklah derajatmu. Kalau kamu baca Quran, tiap baca Quran naik derajat, tiap baca Quran naik derajat, begitu. Jadi sebenarnya tiap kamu ngaji, tiap kamu baca Quran, derajatmu itu naik. Nah, di hadapan Allah. Memilih mana, pandangan Allah atau pandangan manusia? Kalau pandangan manusia baik, tentu baik menurut Allah. Tapi kalau pandangan baik menurut Allah, pastilah baik juga menurut manusia. Itu bedanya. Jadi kejar itu ya, jangan males. Jangan males ngaji. Dulu saya TPA dari kecil, dari SD. Di sebelah TPA itu lapangan. Teman-teman main bola. Saya sebagai anak-anak pada saat itu lebih memilih pengen main bola atau ngaji? Main bola dong, jiwa main ya. Tapi kami punya orang tua yang begitu tegas soal ngaji. Saya bilang ke ibu saya, ke mama saya, "Mah, itu teman AA pada main bola." Apa jawab ibu saya? "Lamun siang bu ngaji udah jadi anak aing tuh," gitu. Coba ya. Itu kan bahasa para wali, itu jangan diikuti ya. Bahasa para wali itu, wali murid ya. Begitu. Akhirnya apa? Ya aku harus ngaji dong. Kalau nggak ngaji nanti aku jadi anak siapa, ya kan? Terpaksa awalnya, tapi karena terpaksa akhirnya jadi terbiasa. Begitu. Memang harus dipaksa anak-anak tuh supaya terbiasa. Ini mah kadang-kadang orang tua sekarang kalah kan sama anak, ya kan? "Ma, aku nggak mau ngaji ya." "Oh iya nggak apa-apa sayang, besok aja ya." Allah nggak apa-apa. Amun cek indung orang medeh langsung dah keluar mana yang mau ngaji mah gitu kan. Ya, tapi hasilnya apa nak? Terasanya sekarang. Kalau kamu punya orang tua yang modelannya seperti orang tua saya, bersyukur. Nanti kerasanya bukan sekarang, nanti setelah dewasa. Ketika orang-orang di usia-usia sepuh baru pengen belajar ngaji, kamu udah bisa ngaji. Ya, ketika ibu-ibu baru masuk majelis taklim di usia-usia pensiun, kamu udah bisa ngaji.
Banyak sekarang para orang tua yang nyesel dalam tanda kutip baru belajar ngaji di usia-usia pensiun, di usia-usia sepuh. Mungkin ada di antara orang tua kita. Kenapa? Karena dulu nggak sempat ngaji. Harus apa? Harus mencari nafkah untuk keluarga. Baru setelah pensiun mereka bisa ngaji. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih mau ngaji. Nah, kita yang masih jajak, masih kuat tenaga dan pikirannya, ngaji dari sekarang supaya bisa baca Quran. Ya, karena nanti kamu yang akan membimbing orang tuamu ketika sakaratul maut. Masa iya orang tua sakaratul maut diputerin MP3 Quran? Nu bener be, puterin. Mah kenapa mah sakaratul maut PA gitu. Ya udah, ini ya mah, nih puterin MP3 Yasin. Siapa tolol, tenang begitu. Mendingan saya calokan organ tunggal, nyanyi di hadapan aing begitu katanya itu. Tapi kalau anak-anak yang soleh dan soleha ngaji dia, saya punya pengalaman itu. Jadi enaknya jadi saya itu begini, anak-anakku, sahabat-sahabatku, saya tidak perlu bercerita tentang siapapun ketika sedang berceramah. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya rasakan, apa yang pernah saya alami. Saya termasuk juga anak yang nakal kok dulu, ya. Sekolah saya aja di SMA 7 Bogor, tahulah kegiatannya seperti apa ya, tawuran, apalagi itu. Tapi gening jadi ustadz, jangan dilihat itunya. Kita nggak pernah tahu titik balik seseorang. Kamu jangan begitu juga. Nggak apa, gue bandel. Tuh si Ustadz Rizky aja jadi ustadz, jangan begitu. Ya saya masih diberikan umur pada saat itu. Tapi saya bisa berbagi pengalaman itu untuk kalian semua. Ya. Kalau kamu melakukan A, akibatnya ini. Kamu melakukan B, akibat ini. Saya bisa ngasih tahu itu. Saya bisa share itu. Makanya sekarang banyak teman-teman dari sekolah-sekolah yang suka curhat. Mereka DM saya di media sosial. Saya bantu kalau saya bisa bantu, gitu ya. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, saya tanya sama guru-guru saya untuk membantu menjawab pertanyaannya itu. Jadi begitu nak. Ya. Saya 2 tahun lalu orang tua meninggal. Yang sudah tidak ada ayahnya angkat tangan. Ada? Sudah tidak ada ayah. Davina. Ada. Saya ada senior angkat tangan, punten ya. Saya tahun 2022 yang lalu orang tua meninggal, ayah kami meninggal di RSUD Bogor. Itu ketika sakaratul maut, kami atau saya dengan adik saya membacakan surat Yasin bolak-balik. Ya. Harusnya 40 kenanya. Tapi saya nggak sanggup, saya hanya bisa 22 kali berhenti pada saat itu. Lalu seketika itu sakaratul maut menghampiri ayahanda kami dan beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Jadi ya itu fungsi anak ya. Kalau kamu bisa ngaji, orang tuamu juga yang bahagia. Ya, saya sudah melihatnya secara langsung. Saya mengalaminya secara langsung. Orang tua kami tidak kehilangan sabar dalam mendidik kami. Saya termasuk anak yang nakal, tapi bisa ngaji. Saya termasuk anak yang nakal, tapi pinter. Menurut guru saya di SMA, gitu ya. Tapi saya bisa ngaji menurut guru saya di TPA, gitu. Itu fungsinya nak. Orang tua kita ketika membutuhkan kita tuh di saat-saat seperti itu, bukan butuh uang kamu nak. Orang tuamu tidak akan pernah butuh uang kamu. Orang tuamu tidak butuh balas budi dari kamu. Orang tua kamu hanya ingin kamu jadi anak yang soleh, kamu jadi anak yang soleha. Yang kalau ketika orang tua kita meninggal, kita bisa kirim doa, kita bisa bacakan surat Fatihah, kita bisa bacakan surat Yasin. Begitu. Itu yang diharapkan orang tua. Enggak muluk-muluk. Nanti kamu terasa ketika jadi orang tua. Saya sudah jadi orang tua, benar apa yang diomongkan orang tua saya dulu. Begitu, ya. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi untuk kamu supaya mau ngaji. Sekolah ini memberikan fasilitas itu ya Pak. Sekolah ini memberikan fasilitas itu. Orang tua saya di Litbang kerjanya, itu di depan kehutanan, ya. Tapi beliau tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan untuk anak-anaknya gitu. Kami sebenarnya mendapatkan nilai-nilai itu dari rumah, karena semua awal itu rumah. Guru ini hanya pembantu saja. Makanya orang tua murid dan guru ini harus satu visi.
Hubungan orang tua murid dan guru bukan hubungan seperti antara bos dan karyawan, bukan, tapi partner. Orang tua murid dan guru harus satu visi, mencari metode yang paling terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Bukan hubungan antara bos dan karyawan, orang tua bukan bos guru, guru bukan bos orang tua, tapi kita partner. Begitu nak. Tolong manfaatkan momentum ini, ngaji. Ya. Saya paling tidak kuat kalau bicara tentang ayah gitu ya, karena luar biasa, mungkin kamu pun bisa merasakannya itu. Jadi mudah-mudahan dalam momentum ini kamu bisa memperbaiki hal-hal yang memang kemarin kurang. Ngajinya masih bolong-bolong, kamu bisa perbaiki. Ya, bisa ya nak? Bisa ya nak? Jangan sampai datangnya saya di sini tidak memberikan hasil apapun, tidak memberikan bekas apapun, tapi saya ingin ada bekas. Apa yang bisa kalian bawa pulang ke rumah. Ya, pergaulanmu juga perhatikan, hati-hati, jangan asal pilih teman. Pak, emang boleh pilih-pilih teman? Boleh. Ya, boleh pilih-pilih teman. Jangan sampai asal pilih teman, karena memang pergaulanmu lah yang akan membentuk karaktermu. Bener gak? Bener gak? You are the average of the 5 people you spend the most time with. Tahu nggak artinya? Ulangi ya. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kamu itu adalah produk dari pergaulan 5 teman kamu. Itu yang akan membentuk kamu. Kalau kamu gaulnya sama tukang tawuran, kamu akan ikut tawuran. Kalau kamu gaulnya sama tukang mokel, kamu akan ikut mokel. Begitu. Ya. Jadi pilih-pilih teman. Kalau kamu gaulnya sama tukang parfum, kamu akan terbawa wangi. Kalau kamu bergaul dengan pandai besi, kamu akan terbawa bau pandai besi. Jadi silakan pilih ya teman-teman yang ingin kamu jadikan bestie, karena nanti itu akan menolong di akhirat nanti. Ya, itu akan menolong. Wallahi itu akan menolong kamu di akhirat nanti. Hormati guru-gurumu nak. Hormati guru-gurumu. Ya. Ini baru tahu saya sekarang. Baru tahu saya setelah jadi guru. Dulu kebiasaan saya apa? Ngeledekin guru, ngasih nama yang macem-macem sama guru. Coba ya. Saya dulu gak suka sama pelajaran fisika. Saya gak suka sama gurunya. Bodoh lah saya fisikanya. Iya gak? Kenapa? Gak suka sama pelajarannya, gak suka sama gurunya. Akhirnya apa? Jadi bodoh fisika sama kimia. Tapi saya suka ngaji, saya suka Quran, gampang terasanya belajar. Artinya apa? Belajar itu yang penting kamu cinta, kamu mahabbah, kamu suka pelajarannya, kamu cinta gurunya. Insya Allah nggak usah pakai belajar, kamu jadi pintar, berkah. Itu sebenarnya rahasianya. Ya, baru tahu saya itu. Jadi hormati gurumu. Beliau-beliau adalah orang tua kita di sekolah. Itulah kelima yang harus kamu isi. Mulai dari Pertamax, Premium, Pertalite, Solar, dan minyak tanah. Karena itu semua adalah BBM, bulan berkah maghfirah. Semuanya gratis, nggak pakai bayar. Tinggal kamu mau ambil atau tidak. Paham nggak? Sampai jam berapa aku ini di sini? Sampai jam berapa? Terus, oke 5 menit lagi ya, terakhir. Jadi memang kita harus memanfaatkan momentum ini. Jangan sampai kita terjebak dalam kegalauan yang tak berguna. Bener gak? Ya udah, gak usah galau-galau. Kunci atau obat galau apa? Quran, betul tuh. Ya, Quran. Siapa tadi namanya? Nabila, pinter Nabila. Kunci galau itu Quran. Galau kan sakit ya? Galau kan sakit. Kalau kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Nyari obat. Ini mah orang galau, nyari obatnya salah. Apa obatnya? Dengerin lagu galau. Atuh makin galau siapa? Bener gak? Atuh ngadengerin lagu galau. Udah mah lagi galau, ngedengerin lagu galau. Coba, ada itu anak yang begitu nak. Ada banyak. Akibat galau dia.
Apa? Healing. Main ke mall, berangkat pagi, pulang tengah malam. Dia nggak tahu orang tuanya nungguin. Orang tuanya nungguin di rumahnya. Ketika dia pulang apa? Pulang dia ketok-ketok pintu. Mama, mama. Dibuka sama ibunya itu, pas ibunya lihat kaget itu, ya Allah kaget. Ngelihat anaknya baru pulang jam segitu dengan pakaian yang kotor. Coba ditanya sama ibunya, kamu dari mana? Kenapa baju pada kotor gitu? Dijawab dia karena lagi galau, jawabnya pakai lagu galau. Apa coba lagunya? Ibunya nanya, nak kenapa? Kenapa itu kamu baju kok pada kotor begitu? Dijawab dia, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gitu jawabnya. Dan lagi galau, ya. Terus kenapa bajunya kok pada basah itu? Dijawab pakai lagu. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tuh. Terus kenapa itu jam segini baru pulang? Aku terjebak dan tak tahu arah jalan pulang. Mamahnya marah, geus, mama mampu jadi ibu kamu, geus ulah jadi anak aing deui. Cek manehna teh, cek ibuna teh. Apa dijawab sama anaknya masih pakai lagu? Aku tanpamu bubuk ranginang. Gitu. Ya Allah, gara-gara galau. Obatnya Quran kata Rasul, Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'azib qauman wa al-Quran. Baca itu Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Quran. Tuh, kata Rasul bukan kata saya. Jadi obat galau mah baca Quran, lain ngerikeun lagu galau. Ya Allah. Anak-anak ayeuna lagu-lagu itu macam-macam aja ya kan, yang mendukung kegalauan mereka. Move on. Harus move on. Ya. Ada yang galau karena ditinggal oleh mantannya. Move on. Ya, move on. Ketika dia datang lagi, ketika melihat kamu sudah jauh lebih baik, lebih soleh, lebih soleha, kemudian dia datang lagi, hei jawab. Hei, jangan tanya aku tentang masa lalu. Karena aku sudah tidak ada di situ. Dulu mungkin aku haram jadah, tapi sekarang aku ada di mimbar dakwah. Begitu. Dulu mungkin aku maksiat, tapi sekarang insya Allah aku jauh lebih taat. Begitu. Dulu aku edan, tapi sekarang aku jadi tukang ajan. Begitu. Memang dulu kalau ngelihat ukti-ukti bawaannya nggak kuat, pengen ngasih coklat sebagai bukti bahwa aku punya niat dan tekad sampai dengan akal. Dulu, sekarang kita sudah berubah, ya, berubah. Jadi yang lebih baik. Jangan terus galau, karena orang galau, mas semuanya jadi gak enakan. Saya punya teman galau, itu ngisi TTS, Allahu Akbar. Lagi galau ngisi TTS, saya di sampingnya kan, cuman jawab doang gitu. Dia nulis mari kita bergalau, mukanya tuh gak enakan gitu. Pengobatan yang ditusuk-tusuk, aku mundur kan, ya Allah, aku mundur gitu, ya kan begitu. Terus dia nanya lagi, tempat main yang ada di mall friendzone kan, timezone, ya Allah. Terus dia nanya lagi, benua terdingin antara kita ya Antartika, begitu. Ngaco semua, ya kan. Terus lauk pauk yang ada di masakan Padang renggang kan, rendang, ya Allah, ngaco semua, ya kan. Coba itu ngisi TTS gitu. Jadi galau tuh memang nggak baik, ya. Galau nggak baik. Galau menjadi baik kalau kamu mampu mengarahkan kegalauan itu, ya. Bisa ya nak, bisa ya nak.
Ini sayang banget waktu kita terbatas. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan mudah-mudahan teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua bisa menerima apa yang saya sampaikan dan juga melaksanakan apa yang sudah kalian ketahui sekarang. Karena ilmu tanpa pengamalan seperti pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.